Hai kawan-kawan, sebelum kita ibadah, mari kita doa yuk. Tuhan Yesus, berkati kami mau ibadah, berkati kawan-kawan kami, berkati guru-guru kami, di dalam nama Yesus, Kristus, kita, amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak Jibi. Shalom Kak Rode. Apa kabarnya Kak? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay. Pasti hari ini anak-anak semua pada nunggu-nunggu Kak. Bener itu Kak. Iya kan, mereka mau nunggu-nunggu kapan ini pada sekolah minggu ya kan? Gak sabar pasti. Iya, yuk Kak. Kita mau sama-sama ibadah adik-adik, mari siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita mau beribadah hari ini. Mari kita tutup mata, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau mencintai Engkau sepanjang kehidupan kami. Walaupun Tuhan adik-adik kami masih kecil, tapi mereka mau katakan bahwa mereka cinta Yesus. Berkati mereka Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan adik-adik, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari lebih lagi adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah
Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan adik-adik semuanya. Haleluya. 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 Kami sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Kami puji Yesus. Kami puji Yesus. Haleluya. 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 Selamanya. Haleluya. Mari adik-adik semua, mari renungkan pujian kita. Katakan berdoa di dalam hati, Tuhan kami cinta Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Ubah kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan walaupun kami masih kecil. Tapi kami mau Tuhan, Engkau memakai hidup kami untuk menjadi berkat. Kami mau Engkau memakai hidup kami Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pakai kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dan lebih lagi kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian lagi, kita lebih semangat lagi yuk. Yeay. Kita mau angkat satu pujian, kakek-kakek, nenek-nenek. Lebih semangat lagi ya, yuk. Ayo. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera.
Masih semangat lagi kan adik-adik? Semangat dong. Kita angkat sekali lagi pujiannya ya. Yeay. Kita lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian, Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak kita. Sebelumnya mari kita angkat pujian kepada Tuhan, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik sekali lagi, lebih lagi katakan, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya.
kita berdoa, kita satukan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati adik-adik kami yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau bukakan hati mereka, telinga mereka, biar mereka mau dengar-dengaran, mau lebih lagi menjadi pribadi yang baik ya Tuhan Yesus, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati ya Tuhan kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya urapan-Mu yang memberkati dia ya Tuhan Yesus. Inilah ya Tuhan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali nih pagi hari ini bisa bertemu dengan adik sekalipun hanya di layar televisi atau di layar HP. Kakak senang kita bisa bertemu pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, kita sudah memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat istimewa. Di masa lampau dia adalah nenek moyang kita. Kalau dia tidak selamat maka kita tidak ada. Siapa namanya? Namanya adalah Nabi Nuh. Tadi kita sudah nyanyikan kan? Yuk sekarang kita mau belajar dari Nuh. Apa sih ceritanya tentang Nuh? Siapa sih Nuh itu lebih detail? Ayo adik-adik, ayo kita lihat siapa Nuh itu sepenuhnya. Yuk. Oke adik-adik semua, kita udah siap untuk firman Tuhan lebih dalam lagi. Hari ini kita belajar tentang sebuah topik yang judulnya Membuat Tuhan Tersenyum. Ayo adik-adik semua coba tersenyum yuk. Adik-adik atau kakak di sebelah coba senyum. Atau mama papa, ayo coba senyum. Kalau senyum itu cantik kan? Yo, hari ini kita belajar dari sebuah tokoh Alkitab di Perjanjian Lama tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh itu bisa membuat Tuhan tersenyum. Nanti adik-adik bisa baca di Kejadian 6, 7, 8, dan 9. Nah kita belajar pelan-pelan ya. Waktu itu Nuh hidup di zaman di mana manusia juga sudah sangat banyak. Sama seperti kita sekarang. Manusianya sudah sangat banyak, sangat ramai. Bahkan sekarang dibilang bahwa manusia sudah ada sekitar 7 miliar lebih. Banyak kan? Nah manusia itu juga keadaannya saat itu adalah manusia semakin jahat. Jahat itu apa sih? Jahat itu kalau kita tidak berbuat baik, bisa cakap yang tidak baik, bisa ngobrol yang kasar, bisa juga bertingkah kasar, atau bisa juga berbohong, atau juga suka mengucilkan temannya. Itu namanya juga jahat, atau mencuri. Tahu adik-adik kan, sekarang penjara juga banyak orang. Nah itu namanya semakin jahat. Sekarang juga manusia sangat jahat. Nah apalagi yang terjadi saat itu, manusia juga tidak suka menyembah Tuhan. Nah Nuh itu suka menyembah Tuhan. Sama seperti waktu di zaman Israel, orang Israel menyembah patung emas. Sekarang orang kadang-kadang malas ke gereja, katanya apa, mau jualan. Atau kalau nggak ada uang gak usah ke gereja lah. Bahkan ada yang terang-terangan mau menyembah iblis loh adik-adik. Sama seperti saat Nuh hidup. Sekarang juga manusia banyak yang tidak suka menyembah Tuhan. Nah semuanya itu membuat Tuhan sedih. Nah kalau tadi kita sudah bisa nyenyum, Tuhan juga bisa suka, seperti kita juga suka bisa sedih. Adik-adik Tuhan juga bisa sedih, dia juga bisa marah. Dia juga bisa kecewa. Dia bisa kecewa sama kita. Dia bisa kecewa sama manusia yang tidak lagi taat sama Tuhan. Nah, kita gara-gara itu Tuhan mau menghukum manusia. Dia mau menghukum manusia, dia mau melenyapkan manusia. Tetapi ada satu orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang tidak berbuat jahat, orang yang setia, dan orang yang mengasihi Tuhan. Siapa adik-adik? Namanya adalah Nuh.
Nah, Nuh itu bebas dari hukuman Tuhan. Karena Tuhan sudah mau melenyapkan manusia, tapi Nuh selamat. Nah, katanya Nuh itu karena dia takut Tuhan, juga menyembah Tuhan, dia mendapat kasih karunia. Siapa sih Nuh itu? Nah, waktu kejadian itu Nuh berumur sekitar 600 tahun. Dan seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, Nuh itu mempunyai anak 3 orang. Siapa namanya? Ayo sebutkan sama-sama. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, bagaimana caranya Nuh bisa selamat dari hukuman Tuhan yang dahsyat itu? Nuh disuruh Tuhan untuk membuat semua bahtera. Tahu apa itu bahtera? Bahtera itu seperti kapal. Adik pernah lihat kapal kan? Oh, pernah ya kan? Kapal itu sangat besar. Tahu adik, ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah kapal, Tuhan menyuruh Nuh itu secara detail. Tuhan menyuruh dia membuatnya dari kayu gofir. Artinya ini kayu yang sangat ringan, dia bisa mengapung di air. Makanya Tuhan menyuruh dia untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Terus ukurannya sangat besar. Di sini ditulis itu 300 hasta, panjangnya, lebarnya 50, tingginya 30. Itu kira-kira kalau panjangnya itu 135 meter. Wah, lebih besar dari rumah kita kan, kalau 135 meter. Lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13,5 meter. Itu kalau dalam ukuran meter, kira-kira begitu. Dan sangat besar, seperti sebuah hotel tingkat 3. Nah, Tuhan itu memberikan secara detail desainnya kepada Nuh. Oke. Terus apa sih yang terjadi setelah itu? Bahteranya atau kapalnya sudah selesai. Tugas Nuh selanjutnya apa? Dia disuruh Tuhan untuk menyelamatkan binatang, burung, hewan melata yang ada di bumi pada saat itu. Dan Tuhan menyuruh apa? Menyuruhnya untuk memasukkan berpasang-pasangan. Artinya jantan dan betina. Jadi banyak binatang, kira-kira kalau kita pergi ke kebun binatang kita bisa melihat banyak binatang kan. Besar-besar seperti itu, makanya tadi kapalnya sangat besar. Dan binatang itu masuk berpasang-pasangan supaya mereka bisa memiliki keturunan dan berkembang biak setelah hukuman itu turun. Nah, apa sih hukumannya? Hukumannya adalah air bah. Air bah itu adalah air yang sangat dahsyat, banjir yang sangat dahsyat. Adik pernah lihat banjir kan? Banjirnya cuman sedikit aja kita udah takut. Ini tahu banjirnya sampai apa? Banjirnya sampai melewati gunung-gunung. Adik bisa bayangkan gunung yang kelihatan dari rumah kita itu airnya melewati gunung-gunung tersebut. Itu bisa terjadi kenapa? Hujannya diturunkan selama 40 hari 40 malam. Oh dahsyat ya adik-adik, dahsyat sekali. 40 hari 40 malam. Dan tahu adik kira-kira air itu menutupi bumi selama 150 hari atau kira-kira 6 bulan. Itu berapa lama? 6 bulan. Sampai semua binatang, hewan, burung dan manusia mati. Hanya tinggal berapa orang adik-adik? 8 orang. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi itu berapa orang? 8. Yaitu Nuh, istrinya, anaknya laki-laki 3 dan menantunya 3. Jadi mereka selamat ada 8 orang. Nah setelah 150 hari baru airnya mulai reda. Nuh tidak langsung keluar dari bahtera, tapi dia menunggu airnya semakin surut. Dan kapal Nuh itu atau bahtera Nuh itu dia mendarat di Gunung Ararat. Gunung apa? Gunung Ararat. Nah, gimana setelah itu? Untuk mencoba bagaimana keadaan bumi saat itu, Nuh melepaskan burung gagak. Nah, burung gagaknya terbang pergi. Kenapa? Burung gagak itu memakan bangkai. Pada saat itu karena banyak makhluk hidup yang meninggal, burungnya itu
makan bangkai. Habis itu Nuh melepaskan burung merpati. Nah, tapi burung merpatinya enggak tahan lama, dia langsung kembali. Kenapa? Dia belum ada tempat untuk singgah. Nah, yang ketiga, Nuh itu melepaskan burung merpati juga. Nah, setelah itu burung merpatinya kembali dengan daun zaitun yang segar. Itu artinya apa? Berarti sudah ada tumbuhan yang baru, pucuk yang baru. Berarti habis itu Nuh sudah bisa keluar dari bahtera. Nuh mengeluarkan semua hewan yang bersama dengan dia dan keluarganya. Nah, Nuh itu karena dia takut sama Tuhan, sebagai rasa ucapan syukurnya, dia mempersembahkan korban sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kita sekarang ini tidak seperti Nuh. Kalau waktu itu Nuh mempersembahkan korban sebagai binatang, sejak Tuhan Yesus datang ke bumi sebagai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, kita cukup dengan hanya memberikan pujian penyembahan kita saja. Nah di sini setelah Tuhan melihat bahwa Nuh itu mempersembahkan persembahan yang aromanya harum bagi Tuhan, dia memberikan janjinya bagi manusia, yaitu sebuah pelangi. Janji Tuhan itu apa adik-adik? Dia tidak akan melenyapkan bumi dan isinya dengan air bah. Nah, kita gimana sih Nuh? Kita belajar yuk lebih dalam lagi. Apa sih? Jadi apa sih yang Nuh lakukan supaya Tuhan tersenyum? Nah, Nuh, kita sudah lihat Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu apa sih? Gaul itu apa? Berteman, bersahabat. Siapa sini yang punya teman yang banyak? Yang tetangga yang banyak? Anak saya, kalau ada yang kenal Sebastian, dia banyak teman. Kalau sudah sore-sore, banyak orang yang manggil dia. Bilang, Sebastian, yuk main sepeda, ayo main. Gitu. Artinya dia apa? Dirindukan. Dia sangat dirindukan. Dia suka bertemu, kalau tidak bertemu satu hari rasanya kangen gitu. Tuhan juga begitu. Tuhan itu memiliki sifat yang itu kasih. Dia mengasihi kita dulu. Dia mengasihi kita anak-anaknya. Dia juga berharap bahwa kita mengasihi Tuhan kembali. Kita datang kepada dia kembali. Nah, kita datang kepada dia saat kita udah bangun tidur, kita bersyukur kepada dia. Saat kita mau makan, kita berdoa. Saat kita mau belajar, kita berdoa. Saat kita mau tidur kembali, kita berdoa. Artinya apa? Kita suka berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Apalagi yang membuat Tuhan tersenyum yuk. Nuh itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Nuh tahu kan, Nuh itu membuat bahtera bukan di pantai. Nuh itu membuat bahtera jauh dari laut, mungkin dekat gunung. Tapi dia ketika Tuhan suruh buat bahtera dari gini, ukurannya begini, dia taat, dia percaya perkataan Tuhan. Dia mau mendengarkan apa yang Tuhan suruh dan dia mau melakukannya. Gitu. Nah, itu yang membuat Tuhan tersenyum, sama seperti kita. Kita juga sekalipun Tuhan kita tidak lihat, tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Kadang kata orang, mungkin orang udah malas, ngapain ke gereja, ngapain menyembah Tuhan. Memang Tuhan kelihatan, memang Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada. Dia roh adanya dan dia nyata. Itu kita perlu percaya. Oke, yang ketiga adik-adik, apa yang dibikin Nuh supaya Tuhan tersenyum itu? Yaitu dia taat. Ayo kita baca satu ayat yuk sama-sama. Itu ada di Kejadian 6 ayat 22. Ayo buka Alkitabnya. Yuk kita baca. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Artinya apa? Dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan suruh kau membuat panjang bahtera itu dari kayu gopir, dia tidak bikin dari kayu pinus. Dan ketika Tuhan
bilang ukurannya sekian, 150 hasta, dia tidak bikin jadi 300 supaya lebih besar atau supaya hemat. Capek aku Tuhan, aku capek mengambil kayu supaya berkurang bahannya, jadi dikecilkannya jadi 75. Bukan, Tuhan suruh A, dia melakukan A. Tuhan suruh B, dia melakukan B. Sama gitu ya adik-adik semua, ketika kita di rumah, orang tua kita menyuruh kita, ayo kerjakan PR-mu. Jangan malas-malas, jangan menunda-nunda, jangan tergoda dengan main game, tetapi langsung kerjakan. Oke? Atau disuruh mama menyapu rumah atau mencuci piring. Ayo lakukan semuanya itu, karena itu kita harus taat sama seperti Nuh taat. Supaya kita menjadi sama seperti Nuh yang membuat Tuhan tersenyum. Ya, apalagi yang dibikin oleh Nuh supaya Tuhan tersenyum, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti tadi kita lihat, selain daripada Nuh itu taat, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Buktinya apa? Begitu dia keluar dari bahtera, dia langsung mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita juga adik-adik, kalau kita sekalipun guru sekolah minggu tidak ada yang melihat, atau mama tidak menemani saat ibadah online, ayo berikan suara pujian yang terbaik. Saat diajak berdoa, ayo berdoa yang sungguh-sungguh. Saat mendengarkan firman Tuhan, ayo buka hatinya, buka telinganya. Supaya kita itu adalah sebuah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali bersama-sama kita memuji Tuhan di gereja. Amin adik-adik. Amin. Nah, apalagi yang dibikin oleh Nuh untuk membuat Tuhan tersenyum, yaitu dia memakai kemampuannya. Tahu nggak adik-adik bahwa Nuh itu diberikan Tuhan kemampuan spesial. Dia seperti desainer, arsitek. Nah, kita ini adik-adik didesain Tuhan juga berbeda-beda. Ada yang suka membaca buku, ada yang suka matematika, ada yang suka berenang, ada yang suka olahraga lainnya. Terus ada yang cita-citanya apa? Ada yang mau jadi dokter, mau jadi polisi, pilot, mau jadi guru. Semuanya itu Tuhan kasih kepada kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita kelak. Nah, adik-adik semua sekarang harus mempersiapkan diri dari sekarang. Artinya apa? Ketaatan kita kepada orang tua, mengerjakan bagian kita, belajar dengan baik, mempersiapkan kita supaya cita-cita kita tercapai. Nah, kalau udah tercapai nanti, Tuhan suka kalau kita melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan. Jika kalau nanti adik-adik ada yang menjadi dokter, saya percaya Tuhan pasti mengabulkan doa kita semua bahwa di antara adik-adik semua ada yang menjadi dokter, polisi, guru, bahkan menjadi bisnismen. Semuanya itu apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik hari ini kita belajar dari Nuh supaya kita membuat Tuhan tersenyum. Ayo mulai dari sekarang taat sama orang tua dan suka memuji Tuhan, melakukan apa yang kita suka dengan sepenuh hati. Ayo, kita sudah belajar hari ini, demikian firman Tuhan dan Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah belajar sesuatu hari ini kan, kita sudah bisa membuat Tuhan tersenyum kan. Ayo mulai hari ini kita sama-sama berusaha untuk membuat Tuhan tersenyum. Nah, itu kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sudah belajar Tuhan. Kami mau anak-anak-Mu menjadi orang ya Tuhan yang menjadi melakukan firman-Mu, dan kami mau membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang ada pada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Engkau memberkati setiap pertumbuhan anak-anak kami. Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau melindungi keluar masuk mereka Tuhan. Berkati persekolahan mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan, jauhkan mereka daripada sakit penyakit dan mara bahaya.
Berkati juga kedua orang tua daripada anak-anak kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan yang memberkati. Dan berkati orang tua mereka juga Tuhan, supaya kami bersama-sama bisa memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau menutup ibadah kami, ayo adik-adik angkat kedua tanganmu untuk Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayo sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, tetap pakai masker, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Teman-teman, Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Joyce. Saya dari Sekolah Minggu GBI Poni Garden. Saya akan membacakan ayat hafalan firman Tuhan Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.